wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dan kamu dapat beraktivitas seperti biasa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga kita dapat mengerjakan tugas kita ini dengan baik dan mudah. Oke? Doa dimulai. Doa selesai. Tujuan kita berdoa ini supaya kita diberikan kemudahan, supaya ilmu itu menjadi berkah bagi kita semua. Oke Oke. Sebelum kita mulai, ibu ingin mengabsen anak-anak ibu. Hadir semua Hadir. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas dari ibu ya ya. Supaya kamu bisa menjadi pintar, ilmu kamu akan bertambah. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua. Semalam kita di hari Rabu kita sudah pembelajaran yang pertama ya ya. Kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu masih mengenai tentang letak rumah Siti. Rumah Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara. Setelah rumah Siti itu sebelahnya bukan hanya rumah Adi dan Ayu, tapi Siti juga ada tetangga-tetangganya yang lain. Ada sebelah rumah Siti ada teman-teman yang lain. Coba buka bukunya halaman 14, lihat amatilah denah di bawah ini, denah berikut. Sudah? Rumah Siti berada posisinya di tengah. 2 di kanan, ada 2 di kiri. Jadi Siti berada di tengah-tengah. Rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Kamu tahu siapa Ki Hajar Dewantara ini? Iya, Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang bapak, dia pahlawan pendidikan yang menciptakan satu sekolah yang bernama Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara ini ingin orang Indonesia ini menjadi pintar. Maka untuk menghormati Ki Hajar Dewantara, menghormati Bapak Ki Hajar Dewantara, pemerintah mengabdikan namanya menjadi sebuah jalan supaya kita terus mengenangnya. Oke anakku? Oke, kita lanjut. Rumah Siti, coba lihat. Rumah Siti berada di tengah. Sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Sebelah kanan rumah Adi ada rumah Budi. Tadi ibu pertama sudah menjelaskan sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Kemudian di sebelah rumah Adi ada rumah si Budi. Lalu lanjut, sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Sebelah rumah Ayu, sebelah rumah kiri Ayu itu ada rumah Rama. Sudah? Ini Jalan Ki Hajar Dewantara. Depan rumah Siti ada sebuah musola. Kemudian samping musola, sebelah kanan musola ada rumah Bayu. Sebelah rumah Bayu ada posyandu. Apa ini posyandu? Posyandu ini adalah tempat untuk memeriksakan kesehatan anak, balita, bayi berusia 5 tahun. Untuk berobat juga bisa. Lalu lanjut, di sebelah kiri musola ada sebuah toko. Sebuah toko ada pos kamling. Apa itu pos kamling Pos kamling itu adalah untuk tempat menjaga keamanan lingkungan. Untuk dia jaga malam supaya lingkungan kita itu menjadi aman. Oke sayang, ibu jelaskan lagi. Depan rumah Ayu ada toko. Seberang rumah Ayu ada pos kamling. Depan rumah Rama pos kamling. Depan rumah Budi apa Oke pintar, posyandu. Sebelah kiri rumah Budi siapa? Rumah siapa? Rumah Adi.
Kemudian depan rumah Adi ada apa? Posyandu. Pintar. Inilah denah dari lokasi atau denah rumah Siti. Bukan hanya rumah Siti aja. Di sini ada rumah Budi, Adi, Ayu, dan Rama. Kemudian ada posyandu, rumah Bayu, musola, toko, dan pos kambling. Ini posyandu, musola, toko, dan pos kambling ini adalah sarana umum atau tempat umum yang bisa dipergunakan oleh semua orang dengan cara yang baik. Ibu ulangi sekali lagi, posyandu untuk tempat berobat, musola tempat beribadah, toko ini tuh apa? Ini menjual berbagai macam kebutuhan. Bisa toko makanan, menjual makanan, toko alat-alat bangunan, menjual untuk alat-alat bangunan itu seperti pasir, semen, batu bata, itu untuk toko alat bangunan. Sudah? Lalu lanjut pos kambing, tadi sudah Ibu jelaskan adalah untuk jaga malam, menjaga keamanan lingkungan kita. Udah? Inilah Diana denah rumah dari teman-teman Siti dan rumah Siti. Oke? Tugas kamu halaman 14. Ayo berlatih. Berdasarkan denah di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini ada pertanyaan dari halaman 14 sampai dengan 15. Tulis soal, jawabnya caranya dengan melihat denah ini. Oke? Oke. Lalu lanjut halaman tadi 14, sekarang tadi soalnya halaman 14 ya, Nak. Sekarang halaman 15 soalnya. Coba lihat di sini. Berdasarkan denah di atas, lengkapilah peta-peta yang kosong di bawah. Sini ada peta-peta, ini berbentuk rumah, rumah Siti. Sebelah rumah Siti, rumah siapa? Sebelah rumah Siti, rumah siapa? Depannya apa? Lalu jawab. Setelah ini dijawab, harus buat kotaknya ya, Nak. Buat juga seperti gambar rumah. Setelah itu, buat daftarnya seperti ini. Berdasarkan gambar di atas, lengkapilah tabel berikut. Tabel, ini dia tabelnya di halaman 15. Di sini ada tempat, ada rumah Siti, Ayu, rumah Adi, rumah Bayu, musola, dan toko. Sebelah kiri, sebelah kanan rumah Siti siapa? Sebelah kiri rumah Siti siapa? Depan rumah Siti apa? Lalu begitu juga dengan rumah Ayu, rumah Adi, rumah Bayu, musola, dan toko. Ini kamu isi ya, Nak. Halaman 15. Oke? Lalu lanjut, kita lanjut ya, Nak. Di sini ada kegiatan. Ayo mengamati. Coba amati kegiatan Siti, ibu, ayah, dan adik Siti. Apa kegiatan mereka? Di sini Siti membantu ibunya membawakan makanan, menyiapkan makanan, kue-kue untuk dimakan bersama. Ibu membawakan teh untuk ayahnya. Kemudian ayah Siti membacakan koran atau buku. Sudah. Kemudian ayah Siti pun mengajarkan adik Siti. Adik Siti siapa namanya? Ali. Pintar. Sini mereka hidup rukun. Kamu juga seperti ini kan, Nak? Membantu ibu. Kalau kamu punya abang atau punya adik, kamu membantu adik kamu. Pintar anak ibu. Sudah, kita lanjut halaman 17. Coba lihat, Nak. Di sini Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali ini siapa? Adik Siti. Sudah? Ali adalah adik Siti. Sini Siti membantu adiknya untuk mengerjakan tugas rumahnya. Mengajari adiknya. Kalau adiknya tidak tahu, Siti mengajarkan adiknya apa yang adiknya tidak mengerti atau tidak tahu. Kamu juga begitu kan, Nak? Mau membantu adikmu. Oke, tugasnya tulis
tugas Siti terhadap adik di rumah. Apa tugas Siti di rumah sama adiknya? Kemudian tulislah tugas Siti terhadap orang tua di rumah. Apa tugas Siti terhadap orang tuanya di rumah? Melawankah atau membantu orang tuanya di rumah? Itu yang kamu jawab. Oke? Oke. Kemudian tugasnya itu satu lagi, kerjasama dengan orang tuamu. Mengelompokkan anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin. Ayah, jenis kelaminnya apa? Ibu atau mama, jenis kelaminnya apa? Adik atau kakak atau abangmu, jenis kelaminnya apa? Begitu juga dengan diri kamu sendiri, jenis kelamin kamu apa? Perempuan atau laki-laki? Oke sayang? Oke, Ibu ulangi sekali lagi untuk tugasnya. Yang pertama halaman 14 dan 15. Menjawab pertanyaan berdasarkan denah. Lanjutkan ini di halaman 15. Setelah menjawab yang ini di halaman 14, lanjut kotak yang di bawahnya. Kemudian membuat tabel di halaman 15. Oke, lalu lanjut di halaman 17. 16 cukup kamu baca, lalu jawab pertanyaan di halaman 17. Yang bawah halaman 17. Oke sayang. Kemudian kerjasama dengan orang tua, halaman 18. Kamu tanya sama orang tuamu, jenis kelamin di rumah apa saja? Ayah jenis kelaminnya apa? Ibu apa? Abang apa? Kakak apa jenis kelaminnya? Adikmu apa? Kalau kamu punya adik. Kalau kamu tidak mempunyai adik, berarti kalau kamu tidak mempunyai kakak, berarti hanya kamu, diri kamu sendiri, ayahmu dan ibumu. Kalau kamu mempunyai kakak, adik atau abang, itu kamu harus tuliskan jenis kelaminnya apa di halaman 18. Oke sayang? Oke. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa menurut agama percaya masing-masing. Semoga pelajaran kita menjadi berkah. Doa dimulai. Doa selesai. Satu pesan Ibu, jangan lupa kerjakan tugas, kumpul supaya kamu dapat nilai. Lalu ingat 3M. Patuhina. 1. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kedua, mengganti pakaian apabila kamu habis bepergian dari luar. Yang ketiga, jangan lupa memakai masker kalau kamu berada di luar rumah. Oke sayang, sampai jumpa.